Terima kasih Tuhan untuk siang hari ini Tuhan. Bila kami boleh datang dengan keadaan yang sehat Tuhan, maupun yang kurang sehat Tuhan, Tuhan beri kekuatan kami Tuhan untuk datang menyembah Engkau saat siang hari ini Tuhan. Seperti apapun situasi kami saat ini Tuhan, satu hal yang kami rindukan yaitu menyembah Engkau Yesus, menyenangkan Engkau Tuhan. Haleluya, kami bersyukur Tuhan. Bila siang hari ini Tuhan, Engkau masih boleh memberi kesempatan kami Tuhan untuk datang kembali untuk menyembah Engkau, meninggikan nama-Mu Tuhan, memuji Engkau Tuhan dengan segenap hati kami. Sungguh indah Engkau Yesus, kami bersyukur Tuhan. Engkau sungguh indah buat kami Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, sungguh indah, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah, sungguh indah. Pikirkan tentangku tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah karya salib-Mu. Jauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Seluruh pengabdianku, bahkan seluruh pengabdi tak bisa membalas kasih-Mu. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Kita mau nyanyikan pujian bahwa sungguh indah karya Tuhan bagi kita semua. Haleluya.
penyembahan-Mu sungguh mulia. Sungguh berharga Tuhan, sungguh besar pengorbanan-Mu bagi terlalu dalam-Mu tak dapat kami mengerti. Terima kasih Tuhan, sungguh indah yang Kau pikirkan tentang tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar Tuhan, sungguh besar pengorbanan-Mu sungguh besar tak dapat kami mengerti. Haleluya, sungguh besar, sungguh indah, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh besar Tuhan, sungguh besar pengorbanan. Kami bersyukur Tuhan, pengorbanan-Mu yang selamatkan kami. Tak dapat kami mengerti. Sungguh besar, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku. Sungguh indah, tak terselami bagi kami. Sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku. Sungguh indah, sekali lagi, sungguh indah, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh indah,
bersyukur Tuhan. Bila sampai saat hari ini Tuhan kami masih bisa berdiri di tempat ini Tuhan untuk memuji Engkau, meninggikan Engkau Tuhan. Bukan karena kuat gagah kami Tuhan, kami ada sampai saat hari ini Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan bahwa Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau yang selalu menopang kami, Engkau yang selalu menguatkan kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, kami bersyukur untuk tahun yang baru ini Tuhan. Bulan yang pertama dan minggu yang pertama ini kami boleh mengingat kembali kasih-Mu Tuhan. Terima kasih bahwa Engkau sangat berarti bagi kami Tuhan. Kami bersyukur bahwa karena salib-Mu Tuhan kami bisa diselamatkan Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, kami bersyukur Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Dari awal pertengahan sampai akhir nanti ke dalam tangan kuasa-Mu Bapak. Biarlah hanya segala kemuliaan dan keagungan hanya bagi nama Tuhan Yesus bro. Terima kasih banyak Bapak, kami siap lebih lagi memuji Engkau Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Setiap jemaat Tuhan yang siap memuji Tuhan, berikan sorak-sorai bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. 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 Shalom. Shalom. Shalom yang di atas. Haleluya. Kita tetap bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Mari kita bawa segenap ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sebab hanya Dia, Tuhan Yesus, yang layak terima pujian dan pengagungan. Segala puji syukur hanya bagi Dia. Haleluya. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Dia layak, sebab Kau yang amin dipuja. Kami mau bersorak, haleluya. Tinggikan nama-Mu, haleluya. Amin. Puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu. Sebab Kau yang layak, sebab Kau yang layak dipuja. Kami bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Mari bersama-sama kita bersorak. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Kami bersorak. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Kami bersorak. Amin. Bersorak Tuhan, soraklah, haleluya, amin. Soraklah, haleluya, haleluya. Kami bersorak Tuhan, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara, kasih Tuhan. Silakan duduk kembali. Haleluya. Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan bahwa
Sampai hari ini Tuhan, semusim telah berlalu Tuhan. Kau memampukan kami Tuhan, Kau yang beri kekuatan kami Tuhan, Kau yang memelihara kami sampai saat hari ini Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu katakan semusim berlalu. Semusim berlalu, namun Kau selalu lihat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kasih dan setia tak pernah lalu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara kami. Kami bersyukur. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu katakan lebih luas. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku Mari kita semua bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Semusim berlalu, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra
Di hari yang kedua dalam tahun ini, Bapak Ibu Saudara, kita ingat kembali setahun yang lalu yang kita bisa lewati bersama dengan Tuhan. Kemarin saya dalam ibadah tutup tahun, saya menyampaikan kalau kita bisa melewati pandemi dan keluarga kita utuh, itu kemurahan Tuhan. Itu kemurahan Tuhan. Mari kita menyadarinya bahwa hari ini kita bisa menjalani di hari yang kedua. Itu karena kasih setia Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Haleluya. Mari kita ingat kembali akan kasih setia Tuhan. Haleluya. Haleluya. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Mari kita mau mengakui dan menyadari dalam hati kita. Dengan kita katakan, lebih luas dari sana. Ekspresikan kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kalau Ibu merasakan kasih-Nya yang sangat besar, entah Ibu mau angkat tangan, mau taruh tanganmu di dada, ekspresikan. Aku ini di hadapan Tuhan hari ini. Haleluya. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Sekali lagi, amin. Lebih luas Dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku dengan lebih sungguh lagi katakan, haleluya. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa amin. takkan habis. Dari cakrawala tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Siapa sandiri kaya mata syara labata syikira lama ramaya sandara batakira. Dengan penuh pengagungan kami kepadamu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh. Haleluya. Ramusya ramutia ramaya syikira. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Makasih buat ibadah ini. Kami masih ada dalam rumah-Mu Tuhan. Kesempatan yang luar biasa. Kami mau duduk diam dengar firman Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu buat kami Bapa. Tolong hamba-Mu Tuhan, bukan dengan akal budi hamba-Mu saja, tapi biar Engkau yang mengurapi akal budi hamba-Mu ini,
Dan perkataanmu, isi hatimu boleh hambamu sampaikan. Dan jemaatmu boleh berjumpa dengan Engkau dalam firman ini Tuhan. Ngerti apa yang menjadi kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi itu bungkus kami dengan kuasa darah Yesus, kami siap dengar firman-Mu. Haleluya, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang siap diberkati firman Tuhan, mari bersama-sama kita berkata, amin, amin, amin. Silahkan kembali Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, shalom. Haleluya. Selamat tahun baru Bapak Ibu Saudara. Selamat tahun baru. Ini pertama kali kita ketemu sejak setahun beberapa hari yang lalu ya. Yang ada di rumah, puji Tuhan. Selamat tahun baru juga. Biar kita bisa menikmati anugerah Tuhan di tahun yang baru ini. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ini tema kita dalam tahun 2022 ini, Great Impact. Ini yang Tuhan taruh dalam hati saya. Kita berdampak. Ini saatnya hidup kita punya tujuan dalam kehidupan kita untuk berdampak. Ya, menjadi berkat, menjadi saluran. Apa saja Bapak Ibu Saudara, apa saja. Baik itu Tuhan berikan kita hikmat, Tuhan berikan kita kemampuan dan sebagainya. Ini saatnya Bapak Ibu Saudara, ini Tuhan taruh dalam hati saya untuk kita menyatakan apa yang menjadi kebenaran Tuhan bagi orang-orang sekitar kita, Bapak Ibu Saudara. Kemarin di dalam ibadah tutup tahun saya sampaikan dari apa yang Tuhan katakan kepada Abraham, masih dalam konteks pelayanan belajar dari kisah Abraham. Saya menyampaikan tentang salah satu yang Tuhan sampaikan, oleh karena keturunanmu lah seluruh kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Oleh karena keturunanmu. Jadi bukan cuma diberkati, oleh karena keturunanmu semua kaum. Jadi keturunan Abraham, kita ini termasuk kita, Bapak Saudara dan saya, kita menjadi berkat gitu ya. Jadi kita nggak cuma sampai kepada terima, tapi bagaimana kita menjadi berkat. Amin, Bapak Saudara. Nah, ini yang mendasari tutup tahun yang lalu dan hari ini kita belajar Great Impact ya. Selama setahun ini jadi tujuan kita sampai pada akhirnya kita menjadi dampak yang besar ya. Kenapa kok pakai kata Great Impact? Kok gak impact gitu toh ya? Saya ini saatnya Bapak Saudara kita mau benar-benar kita nggak usah takut untuk jadi besar ya, berdampak yang besar. Nah, saya mengambil tema sesuai sama dengan tema dari BPP. Kalau dulu nama pimpinan pusatnya BPH, Badan Pekerja Harian, tapi ini sudah berubah menjadi BPP, Badan Pengurus Pusat. Ya, Gereja Bethel Indonesia. Saya melihat temanya sejalan ya, sama. Saya mencoba menggabungkan. Tapi kalau temanya GBI itu membangun kesehatan rohani. Tapi saya hari ini menyampaikan tentang membangun kehidupan rohani. Bapak Ibu Saudara, di awal bulan atau di hari Minggu yang pertama ini, saya ingin Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan, kita mendasari kehidupan kita untuk membangun kerohanian kita. Amin. Kita perlu mendasari sebelum kita lewat jauh dalam tahun 2022 ini, kita mau belajar, kita mau mendasari bahwa saya perlu membangun kehidupan rohani. Hampir di semua agama, Bapak Ibu Saudara, penekanan ini ada. Ya, penekanan ini ada. Hampir semua agama. Jadi nggak berlebihan kalaupun kita juga mengajarkan ini. Tapi bedanya kita bukan cuma di agama saja, tetapi bagaimana firman Tuhan, kehidupan kebenaran firman Tuhan ini menjadi kehidupan kita sehari-hari. 1 Petrus pasal yang pertama ayat 22 sampai yang ke-25. Kita akan bahas satu persatu. Ada 3 hal. Nah, ayat 23, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Ini menjadi dasar kita, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Kita perlu mempertimbangkan atau memperhatikan, lebih tepatnya kalau dalam bahasa Inggris lebih jelas sih, pay attention. Pay attention itu perhatikan dengan sungguh-sungguh gitu ya. Sungguh-sungguh perhatikan. Nah, ayat ini jelas katakan, Rasul Petrus katakan begini. Karena kamu telah dilahirkan kembali sebagai respon kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, kita harus tahu bahwa kita ini bukan cuma dari benih fana. Benih fana itu sama, benihnya orang tua kita.
Bukan cuma itu, tapi ada benih ilahi, yaitu firman yang tertanam di dalam hati kita. Siapa itu firman? Yesus sendiri yang sudah di dalam hati kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kita hari ini belajar bagaimana kita membangun kehidupan rohani. Ya, satu-satu nanti kita akan lihat. Nah, Rasul Petrus menginginkan orang-orang percaya waktu itu di dalam kitab Petrus, dalam orang dalam pengembaraan, orang Yahudi yang mengembara di luar kota atau negara mereka. Petrus sedang melayani mereka. Ini kan orang membangun kehidupan rohani yang benar. Dalam artian tetap memperhatikan hal-hal rohani di tengah kesibukan sehari-hari dan menjaga hubungan yang baik dengan Tuhan. Ya, jadi bukan hanya sekedar jadi Kristen, bukan hanya sekedar jadi ke gereja, tapi begini Bapak Ibu Saudara, Rasul Petrus sudah mengajarkan bahwa orang percaya perlu membangun kehidupan rohani yang benar. Saya ingin tekankan ini buat Bapak Ibu Saudara sedang jemaat, khususnya jemaat GBI Pati yang ada bersama-sama hadir maupun tamu yang hadir hari ini. Belum ada tamu tadi pagi yang ada. Ya. Oh, ada satu yang tamu datang dari jauh, dari Bandung datang ini ya. Iya, Bapak Ibu Saudara, saya mau Bapak Ibu Saudara, hari ini kita belajar untuk melihat kehidupan rohani kita di tengah-tengah segala kesibukan kita. Tentunya kita semua ada beberapa Bapak Ibu Saudara yang masih berjuang dalam pekerjaan untuk membangun ekonomi Bapak Ibu Saudara, mempersiapkan keuangan Bapak Ibu Saudara. Ada yang berjuang dalam merintis usaha, ada yang berjuang untuk membangun keluarga, membangun rumah tangga. Banyak sekali Bapak Ibu Saudara, ada banyak hal yang saya sebutkan satu persatu. Tapi satu hal Bapak Ibu Saudara yang kita tidak boleh lupa bahwa Rasul Paulus di dalam 3 atau 4 ayat ini sedang mengajarkan kepada kita bagaimana kita harus melihat atau pay attention dengan kerohanian kita. Yang mengerti katakan amin. Amin. Ya, jadi gak cuma beragama saja, tapi lihat benar-benar kerohanian Bapak Ibu Saudara. Paling gak ada 3 yang Paul Petrus akan ajarkan. Yang pertama, tidak ada yang abadi di dalam dunia ini. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Digambarkan oleh Rasul Petrus bahwa kehidupan ini kalau kamu mau lihat kehidupan, mau lihat di rumput atau di bunga. Ya, ada bunga-bunga yang indah. Ya, saya kemarin ngobrol dengan depan rumah saya, bapak-bapak sudah pensiunan. Dia nanam pohon, tumbuhannya nggak tahu namanya apa, tapi daunnya itu kayak batang. Itu dipotong-potong lalu ditancapkan aja di tanah gitu. Nanti dia bisa tumbuh merambat, lalu ada bunga-bunga yang kecil. Bagus, ada warna merah, oranye, putih gitu ya. Jadi bagus bunga-bunganya kalau sudah tumbuh itu. Saya lupa, itu cuma ditancapkan saja. Iya, dia bisa berakar sendiri. Pokoknya mesti kena panas gitu. Nah, kalau bunga saja seperti itu bisa tumbuh. Tapi tidak lama juga bisa layu. Nah, kita harus tahu Bapak Ibu Saudara, untuk membangun kehidupan rohani yang pertama kita mesti lihat bahwa semua yang di dunia ini sementara, fana. Tidak ada yang abadi. Kita perlu mendandani diri kita? Iya. Iya. Bapak Ibu perlu berpenampilan yang baik. Oh iya. Iya. Kita juga nggak bagus loh kalau kita keluar kelihatan pakai baju yang lusuh, nggak pernah disetrika, pakai baju awut-awutan, warnanya tabrakan, kaos bajunya biru, celananya kuning gitu kan. Lipstiknya, ibu-ibu lipstiknya pakai hijau gitu, rambutnya merah. Wah ya, mau tabrakan kan dia nggak bagus lah gitu ya. Kita perlu berpenampilan yang baik. Tapi ingat Bapak-Ibu, penampilan yang baik tidak akan pernah membawa kita sampai ke surga. Amin. Tidak akan pernah menambahi untuk kita bisa sampai ke surga. Tidak. Tangkap Bapak Ibu Saudara. Demikian juga dengan karir, dengan ilmu pengetahuan, dengan skill, kemampuan Bapak Ibu Saudara.
kita perlu mengembangkannya itu untuk yang kebutuhan kita di dunia. Iya, harus Bapak Ibu Saudara. Ya. Bapak Ibu kalau mau jadi lebih baik, ya skill-nya harus ditambah, pengetahuannya harus ditambah. Ya. Sekarang kita bisa belajar banyak pengetahuan. Ya. Saya dikirimi sama teman saya sambal kacang, sambal pecel dari Madiun. Sob gawe yo buka pecel Madiun, enak iki. Wah, gak iso gawe peyeke. Alah gampang, sekarang belajar dari Mbah Google. Kita bisa belajar Bapak Ibu Saudara. Untuk semua kita mengembangkan. Iya, itu hanya untuk di dunia. Tapi kita harus tahu, paling tidak kita harus menyejajarkan apa yang kita lakukan, apa yang kita persiapkan, apa yang kita kembangkan di dunia. Paling tidak kita sejajarkan dengan firman Tuhan. Firman Tuhan tidak boleh lebih rendah di situ. Tangkap Bapak Ibu Saudara? Intinya gini, kalau lebih rendah berarti kita kompromi. Terus tidak apa-apa lah, kita bohong dikit-dikit. Oh tidak apa-apa lah, kita ngemplang dikit-dikit. Oh tidak apa-apa lah, kita tidak jujur dikit-dikit. Oh tidak apa-apa lah, kita berbuat bohongi pelanggan dikit-dikit. Enggak bisa. Itu kita di bawah. Nah, memperhatikan kehidupan rohani berarti gini. Kita harus tanamkan dalam pikiran kita bahwa yang di dunia ini sementara. Saya harus mempersiapkan yang ada di kekekalan nanti. Amin. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita menyadari bahwa hidup di dalam dunia ini sementara, tidak lama, maka alangkah baiknya diisi dengan tujuan yang kekal, yang akhirnya bisa berdampak Bapak Ibu Saudara. Saya ingatkan sekali lagi kemarin dalam khotbah saya, Bapak Ibu kalau mau nanti saya kirimi PowerPoint saya, yang kemarin itu, Yesus Tuhan katakan kepada Abraham, oleh karena keturunan mulah, itu perkataan Allah kepada Abraham. Semua orang di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi tidak boleh sampai hanya kita diberkati. Saya tak penuhi kebutuhan saya dulu. Bentar, saya tak berkarir dulu. Hal-hal yang rohani engkau nanti dulu saja. Saya mau berkarir tahun 2022 ini. 2021 sudah kena imbas pandemi. Saya mau berkarir dulu. Salah Bapak Ibu Saudara. Jangan. Kita perlu perhatikan hal-hal yang rohani. Perhatikan hal yang rohani. Kita akan belajar nanti Bapak Ibu Saudara. Ya. Tanaman bunga meskipun sebentar tapi keindahannya membuat orang mengagumi dan memuliakan Allah. Kehidupan kita ini Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau ingat nantinya kayaknya sebentar. Sebentar saja. Iya. Saya ingat kakak saya ingat Pak Freddy, almarhum Pak Paulo Freddy. Cukup dekat dengan saya. Iya ya kayaknya sebentar saja ya. Tapi kalau saya lihat sekarang gereja dampaknya luar biasa. Iya. Luar biasa. Punya dampak yang besar bagi jemaat, bagi kota Rembang, Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, membuat orang akhirnya menikmati, membuat orang akhirnya berjumpa dengan Tuhan. Ini Bapak Ibu Saudara, kehidupan yang sementara. Nah, bahkan Matius lebih keras mengatakan begini. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak akan merusakkannya. Dan pencuri tidak akan membongkar serta mencurinya. Karena dimanapun hartamu berada, di situ hatimu berada. Jangan salah tangkap dengan ayat ini. Ayat ini bukan berarti kita nggak boleh kumpulkan harta. Ayat ini sedang katakan begini. Kita ini harus lebih fokus untuk mempersiapkan kekekalan. Ya. Untuk mempersiapkan nanti yang di sana gitu. Saya kasih ilustrasinya gini. Minggu lalu kami keluarga kasih kesempatan untuk kita berlibur. Sebelum berlibur saya udah siapkan dulu. Ya. Karena hari ini sekarang kita sudah punya diperlengkapi dengan peralatan yang canggih. Sudah siap dulu mau kemana, milih hotelnya, mau cari yang harga berapa, pilih permainan yang seperti apa. Sudah disiapkan dulu jauh-jauh hari. Udah siap dulu. Jadi ketika kita sampai itu tujuan, sudah, oh ini loh, tinggal tahu lokasinya, tempatnya. Belum pernah ke sana, kami belum pernah ke sana,
belum pernah tahu tempatnya bagaimana, kami hanya lihat aja. Oh, gambarnya seperti begini. Oh, hotelnya kayak gini. Oh, nanti di sana ada begininya, ada ini, dan sebagainya. Udah, kami berangkat aja ke sana. Kami mempersiapkan sebelum kami berangkat. Sudah ada. Kami sudah punya. Ya, kami sudah bayar. Jadi sampai sana tinggal atas nama siapa? Pak Yusuf. Oh iya, sudah lunas ya Pak. Ini kamarnya Bapak. Udah tinggal masuk Bapak Ibu Saudara. Udah disiapkan semua. Nah, sama. Jangan cuma kita bingung, maaf. Saya tahu Bapak Ibu Saudara, saya harap Bapak Ibu Saudara bisa mengerti ya. Saya tahu kita semua sedang mempersiapkan kebutuhan kita. Iya. Tapi ingat baik-baik Bapak Ibu Saudara. Hal-hal rohani tidak perlu dikesampingkan. Karena apa? Sementara. Tanamkan dalam pikiran kita, dalam hati kita. Yang di dunia ini sementara. Nanti tak tinggal. Nanti saya akan tinggal. Yang bisa saya persiapkan, saya persiapkan. Sekali lagi, harus seimbang. Paling tidak seimbang, sama. Dengan perkara-perkara yang rohani. Lebih keras lagi Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Ya, surat Galatia ini berisi banyak tentang kasih karunia, anugerah. Lebih keras lagi Paulus menyampaikan kepada jemaat di Galatia. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah memulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Jadi bagaimana? Bagaimana sekarang? Apakah ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian dan seterusnya? Tuhan sudah melakukannya buat kita. Ditegaskan dalam Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Tentunya Bapak Ibu Saudara, kita nggak mau mengakhiri kehidupan kita dengan hal yang sia-sia. Amin. Amin, Bapak Ibu Saudara. Perjuangan di dunia ini cukup. Harus cukup. Tapi yang harus terus diperjuangkan adalah yang kekekalan. Amin. Perjuangan di dunia ini harus sertai dengan rasa cukup. Kalau enggak Bapak Ibu Saudara, kita akan terbuai, kita akan terjebak, kita akan habis untuk hal-hal yang dari dunia ini. Perlu enggak dalam hidup nyaman? Iya. Iya dong. Kalau memang bisa kenapa enggak? Kalau memang Tuhan berkati kita bisa naik motor, ngapain harus naik sepeda? Kalau Tuhan berkati kita bisa naik mobil, kita bisa beli mobil, ya kita beli mobil, kita enggak naik motor gitu kan. Kalau memang Tuhan kehendaki kita bisa beli rumah, ya kita beli rumah, enggak usah ngontrak. Betul Bapak Ibu ya? Setuju ya dengan saya ya. Nah Bapak Ibu Saudara, tapi ingat semuanya ada batasnya. Amin. Amin. Yang pertama, untuk melihat kehidupan rohani kita harus tanamkan dalam hati kita, dalam pikiran kita bahwa semua di dalam dunia terbatas. Ya, saya harus menyeimbangkan, menyetarakan dengan apa yang firman Tuhan. Nilai-nilainya harus senilai dengan firman Tuhan. Yang kedua, dalam membangun kehidupan rohani kita, yang kedua kita perlu bertekun dalam firman. Sebab tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya, firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya, enggak berubah. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Yang kedua, Ibu Saudara, bagaimana membangun kerohanian? Bertekun dalam firman. Apa yang firman Tuhan sedang sampaikan. Yesus katakan, akulah pokok anggur yang benar dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Di luar aku kamu gak bisa buat apa-apa. Sebuah sikap mengandalkan Tuhan di atas semua kemampuan kita. Amin. Amin.
sebuah sikap hati mengandalkan Tuhan di atas semua kemampuan kita. Ya, saya bisa mengerjakan ini, saya melakukan ini dengan hasil seperti ini. Iya, tapi di atas semuanya itu kita harus tetap minta Tuhan, tolong saya. Tuhan sertai saya. Tuhan bersama-sama dengan saya. Kenapa? Alkitab katakan begini, di luar aku kamu gak bisa buat apa-apa. Bapak Saudara kasih Tuhan, waktu saya pertama kali kena urat kecepit ini Bapak Saudara. Iya, itu 17 tahun yang lalu kalau gak salah. 17 tahun yang lalu, pertama kali saya kena urat kecepit. Itu saya cuma bisa tiduran. Saya nggak bisa balik kanan balik kiri. Jangankan balik kanan balik kiri, ngangkat kaki satu waktu tidur ngangkat kaki satu. Nggak bisa. Saya mesti panggil istri saya, yang gegerku sakit, tolong aku pengen menggok ke kanan. Pengen balik kanan. 1, 2, 3 dibalik ke kanan. Saya tani yo. Aduh, udah kesel balik lagi Bapak. Mesti pelan-pelan. Waktu saya turun mau periksa jalan, saya pegang tangan pundaknya istri saya, jalan pelan, satu melangkah itu saya satu-satu. Aduh gitu. Sementara kecetit aja saya nangis Bapak. 3 hari saya di tempat tidur. Saya nangis hari-hari, Tuhan, aku ini mosok ngene tok Tuhan. Gini tok tak uripku Tuhan. Mateng aku gitu. Wah, saya nangis Bapak. Di luar aku kamu gak bisa buat apa-apa. Pandemi kemarin mengajarkan seluruh dunia. Semua yang diusahakan manusia bisa hilang dalam sekejap. Halo? Bisa hilang dalam sekejap. Di luar Tuhan kita nggak bisa buat apa-apa. Amin. Amin Bapak Saudara. Ya. Yang kedua ini kita belajar bertekun dalam firman. Dijelaskan lagi dalam Yohanes pasal 15 tadi. Ayat yang ke-7. Jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Kamu akan menerimanya. Serius Bapak Saudara. Kita pasti akan terima. Tapi ini dulu. Yang kita ambil jangan yang terakhirnya saja. Mintalah apa saja dan kamu akan menerima. Tuhan, kau akan bilang minta apa saja. Aku akan terima. Aku minta ini, aku minta itu, aku minta ini. Mana gak dikasih? Tunggu dulu. Lihat ini. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Hidupi firman Tuhan dulu. Amin. Hidupi firman Tuhan dulu. Bapak bisa dikasih ini loh maksud saya begini. Saya mendapat pengertian begini. Kayak bapak, kayak anak itu minta sama bapaknya. Pak, minta sepatu dong. Kamu kan sudah punya sepatu toh. Iya, ini murah ini. Wah, dengan segala penjelasan alasan-alasannya. Ini murah, ini api ini Pak. Ini lagi ngetren, apalagi. Lihat Bapak. Kenapa dia bisa anak itu minta sama papanya, minta sama ibunya dengan enak? Tidak ada tuduhan di hati nuraninya. Karena hubungannya baik. Tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Anggap Bapak Saudara. Tidak ada tuduhan hati nurani untuk kita minta. Yang kedua pengertiannya begini. Kita jangan jadi debt collector dengan Tuhan. Tuhan, berkati saya enggak? Kalau enggak diberkati, saya tinggalkan Tuhan loh ya. Enggak bisa. Nah, tangkap ya Bapak ya. Petrus mengatakan begini. Kekuatan firman itu luar biasa. Firman itu justru akan memperlengkapi kita. Memberdayakan kita dalam semua kemampuan kita. Dalam firman ada hikmat. Amin. Amin. Dalam firman ada hikmat. Membuat kita punya ide-ide kreatif. Maaf Bapak Saudara, di luar Tuhan aja ada orang sing pinter. Apalagi kita di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan ada apa? Ada kekuatan? Ada. Firman Tuhan itu mendatangkan kekuatan buat kita. Di dalam firman Tuhan ada apa? Ada berkat? Ada. Amin, Bapak Saudara. Ada mujizat? Ada.
Ada kesembuhan? Ada, Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya kita tinggal di dalam firman. Jadi akhirnya gini, tanpa tujuan hati nurani, kita bisa datang kepada Bapak kita. Tuhan, boleh nggak tahun ini asetku bertambah satu lagi, Tuhan? Untuk apa? Aku pengen punya bla 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 bla. Kita sampaikan. Tanpa ada tujuan hati nurani. Jadi gini, tanpa ada sebuah keserakahan materi yang menguasai kita. Halo? Anggap ya. Ayat ini jelas katakan. Jika kamu tinggal di dalam firmanku. Tinggal dalam aku. Dan firmanku tinggal di dalam kamu. Artinya apa? Firman itu yang menguasai kita. Nah, sampai di titik begini. Mintalah. Minta saja kepada Bapa. Firman Tuhan bilang gini. Dan kamu akan menerimanya. Kalau sing amin ini gak ngerti apa piye ini. Halo. Tangkap Bapak Ibu ya. Saya harap Bapak Ibu. Hal yang rohani, membangun hal kerohanian. Yang kedua kita belajar Bapak Ibu Saudara, tinggal dalam firman. Amin. Pertanyaan saya begini. Sejauh mana firman Tuhan menguasai keputusan-keputusan kita, menguasai sikap kita, menguasai perkataan kita. Sekali lagi, pertanyaan saya untuk topik yang kedua ini, sejauh mana firman Tuhan menguasai keputusan-keputusan kita, menguasai sikap-sikap kita, dan menguasai perkataan kita. Orang yang dikuasai firman, saya tahu, dia tidak akan pernah ngawur atau bahkan menyakiti orang lain. Ya. Yang kedua, yang ketiga, membangun kasih persaudaraan yang tulus. Perhatikan ayat ini. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus, ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Perhatikan ayat ini Bapak Ibu Saudara. Ini prinsip salib sebenarnya. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, ini hubungan kita dengan Tuhan. Lalu sehingga kamu dapat mengamalkan kasih. Loh, kalau kita ini wujud dari kita taat kepada kebenaran, kita mengasihi sesama kita. Kita peduli. Kita tidak akan menyakiti, Bapak Ibu Saudara. Kita akan membangun. Amin. Lagi ayatnya ya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu pergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dosa. Ini bicara apa? Sampai titik ini dulu ya, jangan lanjut dulu. Bicara apa? Bicara kerohanian kita. Kalau kita sudah bertobat sungguh-sungguh, jangan sampai kita berbuat dosa gitu kan. Tapi lanjutnya, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Loh, hubungannya itu loh. Bukan cuma kita nggak boleh berdosa, tapi kita juga harus melayani, harus mengasihi sesama kita. Amin, Bapak Saudara. Membangun kerohanian nggak bisa lepas dari mengasihi sesama kita. Kita nggak boleh cuek-cuek, Bapak. Kita nggak boleh cuek-cuek, Bapak Saudara. Lu, gua. Yang penting saya ke gereja, yang penting saya tidak ada masalah, yang penting saya tidak pernah ganggu kamu, ya kamu jangan ganggu saya. Nggak bisa. Kasih itu bicara pengorbanan. Amin. Cik kebangetan nih yo. Wis tak ewangi, wis tak bantu, wis tak kei. Loh kok cik dibujui, gitu. Cik namanya yo, kok aku cik difitnah ya, padahal saya sudah kurang apa sih, kok masih difitnah, macam-macam. Ada banyak contoh. Tapi kasih menjadi dasar. Aplikasi iman. Kalau kita baca 2 ayat ini Bapak Ibu.
Atau ayat yang terakhir, ini slide yang terakhir saya. Kalau kita cuek, kita nggak mau saling tolong menolong Bapak Ibu Saudara. Jangan bilang kita bertumbuh dalam iman. Jangan bilang kita mengasihi Tuhan. Kalau kita nggak pernah mau berkorban untuk saudara-saudara kita. Saya bisa pastikan orang itu nggak akan pernah mau berkorban untuk Tuhan. Setuju Bapak Ibu Saudara? Ini jelas, Rasul Petrus mengajarkan ini. Ini memang saya ditaruh di belakang. Saya nggak tahu kenapa di PowerPoint-nya di BPP kok ditaruh di paling belakang. Mungkin untuk mendasari, menekankan bahwa kasih itu nggak bisa lepas dari pertumbuhan iman, dari kita memperhatikan kerohanian kita. Amin. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, haleluya. Bocoran saja sih ini. Tahun ini kita akan masuk ke tahun Komsel. Program kita banyak ke Komsel. Komsel agak sedikit berbeda dengan kompak. Ya, maksimal hanya 4 keluarga saja. Atau lebih baik 3 keluarga. 3 keluarga kumpul setiap minggu. Setelah dengar firman Tuhan, terserah mau hari apa aja, boleh. Kita kumpul, kita mulai belajar untuk mempraktekkan firman Tuhan. Belajar untuk saling peduli, belajar untuk saling memperhatikan, belajar untuk mempraktekkan firman, belajar untuk saling melayani, belajar untuk peduli Bapak Ibu Saudara. Ujungnya begini, jiwa baru. Ujungnya jiwa baru. Orang itu senang kalau diperhatikan, betul? Orang itu senang kalau diperhatikan. Nah, kita ujungnya ke sana. Ya, saya sedang mendoakan Bapak Ibu Saudara untuk hal ini selama setahun ini. Kami sedang merenungkan, kami sedang sungguh-sungguh berdoa. Kami rindu Bapak Ibu Saudara bertumbuh. 2 tahun kita sudah duduk manis. Ya, 2 tahun kita duduk manis di rumah. Ya, kita tidak melakukan apa-apa. Kerohanian kita mungkin juga ya biasa-biasa. Ada yang mungkin dibangun melalui sosial media dengan mengikuti program-program kerohanian dari hamba-hamba Tuhan yang memang firman Tuhan disampaikan sangat bagus, luar biasa. Ya, tapi sekali lagi enggak boleh berhenti sampai cuma untuk saya. Cuma untuk saya, tapi bagaimana saya melakukannya. Saya tanya kemarin kepada yang hadir tanggal 31. Siapa yang mau diberkati? Angkat tangan. Siapa yang menjadi saluran berkat? Angkat tangan. Milih diberkati atau milih jadi saluran berkat? Ya, Pak Jiro dua-duanya angkat tangan Pak Jiro. Komplit Bang Pak Jiro. Ya. Bisa, kalau kita sampai berhenti sampai diberkati. Berkat itu bisa jadi kutuk. Berkat itu malah jadi masalah buat kita. Tapi kalau kita sampai jadi saluran berkat. Seperti Abraham, oleh keturunan mula semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Tidak berhenti berkatnya. Datang lagi yang baru kasih. Datang lagi yang baru. Datang. Apa saja Bapak Ibu Saudara. Lakukan kebaikan. Amin. Amin. 3 hal ini sederhana saya mau bagikan kepada Bapak Ibu Saudara di ibadah yang kedua ini. Ya. Memperhatikan hal rohani. Perhatikan kerohanian kita. Perhatikan pertumbuhan kerohanian kita. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kita memang sedang berjuang semua kita. Sedang berjuang untuk mempersiapkan masa depan untuk anak-anak kita, anak cucu kita barangkali. Iya, tidak salah, tapi ingat itu tidak jaminan. Itu bukanlah jaminan. Pandemi kemarin mengingatkan kita sekali lagi, memberikan pelajaran kepada semua kita. Semua orang kena dampaknya. Baik secara langsung maupun enggak langsung. Apa yang sudah dibangun bisa runtuh dalam sesaat. Apa yang sudah dipersiapkan bisa enggak berguna sama sekali. Ya. Ada orang Rembang punya bis. Saya tanya, gimana? Dia bukan bis, dia bis pariwisata, charteran gitu.
Bisnya gimana? Wis Jarno, tak biarin. Supirku tak pecati kabeh. Bisnya ada berapa puluh gitu. Terus gimana? Ya mandek, akhirnya rusak kabeh. Terus gak jalan? Enggak dijual. Siapa yang mau beli bis? Biar hampir 1 tahun gak jalan sama sekali. Rusak semua enggak? Habis. Ya, memang enggak semua karena ada juga yang semakin diberkati. Tapi kita harus tahu Bapak Saudara, kehidupan rohani harus diperhatikan. Amin. Amin. Ayo pemain musik, kita akan merenungkan kembali. Hal sederhana di awal tahun ini, saya sebagai gembala sidang, saya ajarkan kepada Bapak Saudara. Mulai awali perhatikan kerohanian Bapak Saudara. Amin. Perhatikan kerohanian kita. Dengan cara yang pertama, tanamkan dalam pikiran kita, semua yang di dalam dunia ini tidak ada yang abadi. Semua dalam dunia ini sementara. Kalau Bapak Ibu Saudara mengupayakan sedemikian rupa hal-hal yang jasmani Bapak Ibu Saudara. Ya. Bagaimana tidak Bapak Ibu Saudara harus mengupayakan hal-hal yang bernilai kekal. Amin. Amin. Halo Bapak Ibu Saudara. Kok amin ini angel ini ngerti apa? Ngantuk? Atau luwe Bapak Saudara? Kalau kita berjuang sedemikian rupa untuk hal-hal yang kita makan, minum, lalu kita buang setiap pagi. Ya, ya. Dan itu sementara. Bagaimana kita nggak harus berjuang untuk hal-hal yang bernilai kekal. Yang pertama. Yang kedua Bapak Saudara. Bertekunlah dalam firman. Pertanyaan saya tadi, sejauh mana firman Tuhan mempengaruhi keputusan Bapak Ibu Saudara, mempengaruhi sikap hati Bapak Ibu Saudara, mempengaruhi perkataan kita. Yang terakhir, mengasihi sesama. Mari kita berdiri bersama-sama. Sambil Bapak Ibu mempersiapkan perjamuan kudus. Amin. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Nya. Ya Tuhan,
pengertian dengan pujian ini. Katakan mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidup. Haleluya. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Biar musik saja mengalunkan melodi pujian ini, sementara kita renungkan setiap kata-kata Bapak. Bapak saudara kasih Tuhan, ketika saya persiapan ini, seperti Tuhan bicara gini, iya aku tahu kamu tuh perlu ini, iya aku tahu kamu ini sedang mempersiapkan ini, iya kayaknya Tuhan tuh ngomong dalam hati saya, iya aku ini tahu, Tuhan tahu kalau Bapak Ibu Saudara butuh, Tuhan tahu kalau Bapak Ibu Saudara ini sedang dipercaya, Tuhan tahu setiap perjuangan yang Bapak Ibu lakukan. Tapi satu hal yang Tuhan mau, persiapkan juga hal-hal yang rohani, yang membuat Bapak Ibu Saudara akan tinggal bersama-sama dengan Dia di sana. Saya mempercayai, bahkan saya sangat mempercayai, Tuhan akan membuat kehidupan kita ini jadi lebih baik dari hari kemarin. Amin. Saya sangat percaya bahwa Tuhan itu akan membuat apa yang kita lakukan ini jadi lebih berhasil, Bapak Ibu Saudara. Tapi kita harus tahu, kita juga harus berjuang untuk membangun kerohanian kita. Ada satu kata yang sangat bagus yang saya senang. Ku lepas semua hak. Mungkin kita bertanya, Tuhan ini hakku untuk aku nikmati liburan. Tapi Tuhan bilang enggak. Tuhan ini mungkin hakku. Aku bisa menikmati kekayaan harta benda. Tapi kalau itu bertentangan, kita harus berani melepaskan. Izinkan kehendak Tuhan yang jadi, Bapak Saudara. Jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja dan kamu akan menerimanya. Sebuah jaminan yang Tuhan Yesus sendiri sampaikan kepada kita, bahwa kita akan menerima. Tapi jangan lupa, kita pun harus tinggal dalam firman-Nya. Haleluya. Saya akan berdoa untuk Bapak Ibu Saudara. Tapi saya minta Bapak Ibu Saudara masing-masing berdoa. Setiap kita, apa yang Bapak Ibu tangkap dari firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Doakan Bapak Ibu Saudara. Doakan. Haleluya. Sebelum saya mendoakan Bapak Ibu Saudara, saya mau Bapak Ibu Saudara berdoa kepada Tuhan. Mungkin doa sebuah permohonan, doa komitmen, mungkin doa pertobatan. Sampaikan kepada Tuhan. Haleluya. Setiap firman disampaikan menuntut sebuah respon. Haleluya. Sederhana apapun yang Bapak Ibu tangkap, tapi itu tulus dari hati, Bapak Ibu sampaikan kepada Tuhan. Tuhan, saya yakin dan percaya Tuhan mendengarnya. Haleluya. Bapak hamba berdoa hari ini di dalam nama Tuhanmu, Yesus Kristus. Engkau dengar setiap doa yang sudah naik di hadapan-Mu Tuhan hari ini. Bahkan Engkau hampiri satu persatu setiap pribadi. Telingamu Engkau sendengkan kepada suara yang sedang naik sebagai sebuah doa.
Tuhan, hamba berdoa, bekerjalah sesuai apa yang kau firmankan kepada setiap jemaat Tuhan. Yang hari ini sudah berdoa, menaikkan komitmen mereka, menaikkan pertobatan mereka Tuhan. Menaikkan sebuah permohonan Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan, hamba berdoa, biar mulai hari ini, di minggu yang pertama, di hari yang kedua di dalam tahun ini, sebelum jemaat Tuhan melewati atau menjalani tahun 2022 ini Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus, biar ini menjadi dasar yang kokoh, pegangan yang kuat bagi jemaat Tuhan. Untuk memperhatikan kehidupan rohani di atas semua apa yang dilakukan Tuhan. Bahkan hamba berdoa, Engkau yang membuat berhasil, Engkau yang membuat bertambah-tambah Tuhan. Apa yang dilakukannya Tuhan. Karena itu janji firman-Mu buat jemaat Tuhan. Di atas semua itu hamba berdoa, ketika jemaat Tuhan diberkati, mereka juga semakin mengasihi Tuhan. Semakin lebih sungguh-sungguh dengan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terpujilah nama-Mu, materaikan firman ini dalam kehidupan setiap sidang jemaat Tuhan. Kita naikkan pujian ini Bapak Ibu Saudara, sambil Bapak Ibu Saudara bisa mempersiapkan perjamuan kudus. Haleluya. Mari angkat roti dan anggur sama menaikkan pujian ini. Sebagai komitmen kita kepada Tuhan. Makin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Sambil mengangkat roti ini, saya mau bertanya kepada Bapak Ibu Saudara. Apakah Bapak Ibu yakin bahwa roti ini adalah tubuh Yesus yang dipecah-pecahkan buat kita? Amin, haleluya. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini, adalah tubuh Yesus yang kita percayai bahwa terpecah-pecah buat kita. Di dalam tubuhnya ada bilurnya yang menyembuhkan kita. Ada persekutuan di dalam tubuhnya, penderitaannya yang menjadi bagian dalam penderitaan kita. Kita percaya bahwa itu mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita makan bersama-sama roti ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya ada kuasa.
Terima kasih untuk penderitaan yang kau setanggung buat kami. Kalaupun kami harus menderita di dalam dunia ini, karena Kristus itu bagian yang terindah dalam kehidupan kami. Kemuliaan-Mu dinyatakan Tuhan. Haleluya. Sekarang angkat cawan ini Bapak Saudara. Saya akan bertanya sekali lagi. Percayakah Bapak Ibu Saudara bahwa anggur ini adalah darah Yesus yang dicurahkan untuk kita semua sebagai menebus dosa kita? Amin, haleluya. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum anggur ini. Bapak Ibu ditebus oleh darah Yesus. Jangan hidup dalam dosa lagi. Tapi kasih seorang akan yang lain. Mari kita minum anggur ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kau memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih. Haleluya. 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 Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Bapa, ku bersyukur Tuhan, kasih setia, kasih setiamu hidup. Ku bersyukur Bapa. Ini ucapan syukur kami Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Amin, haleluya. Benar Tuhan, haleluya. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, katakan haleluya. Ku bersyukur. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar setiap firman ini Kau meteraikan dengan perjamuan kudus, dengan tubuh dan darah-Mu yang menyucikan kami. Kami percaya ada kuasa yang menyertai kami. Kami diingatkan Tuhan akan penderitaan Tuhan yang menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Kami pun menderita karena daging, karena kami gak boleh sama dengan dunia ini. Kami menderita untuk Engkau Tuhan, untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih banyak Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan, terpujilah nama-Mu. Sekali kami berdoa Engkau meteraikan firman ini, Engkau berbicara, berikan pengertian demi pengertian untuk jemaat-Mu melakukan atau menjalani kehidupan sepanjang tahun 2022 ini.
Kami sangat percaya ada berkat yang juga Tuhan sediakan buat setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Yang sudah diberkati firman Tuhan. Mari bersama-sama kita berkata, amin, amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Puji Tuhan, Ibu Saudara. Kegiatan gereja kita sepanjang minggu ini, jadi besok masih ada coffee morning jam 5 pagi. Ya, Bapak Ibu Saudara bisa meluangkan waktu yang bisa untuk hadir sama-sama berdoa pagi, lalu kita dengar firman Tuhan sebagai dasar untuk kita lakukan aktivitas kita di besok dan sepanjang minggu ini. Dan hari Kamis ada MPM, Malam Penyembahan dan Mujizat. Ya, silakan Bapak Ibu hadir, kita tetap berdoa, bersekutu untuk meminta mujizat Tuhan menyertai sepanjang kehidupan kita. Amin. Haleluya. Dan minggu depan ibadah kita jam 7 dan jam 10 pagi. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, hari ini seperti beberapa tahun yang lalu kita diberikan kesempatan untuk menabur benih, ya, yang sudah kita umumkan di beberapa waktu yang lalu. Bapak Ibu sudah berdoa. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan mempersiapkan taburan benih kita untuk pekerjaan Tuhan. Karena kita tahu ini bagian yang kita akan berikan untuk Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Silakan angkat taburan benih Bapak Ibu Saudara. Saya akan berdoa sebelum kita akan taburkan ini untuk pekerjaan Tuhan. Haleluya. Bapak, terima kasih buat hari ini. Di minggu yang pertama ini Tuhan. Ketika kami akan menaburkan benih ini. Berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami sepanjang tahun lalu. Kami mau taburkan ini Tuhan untuk pekerjaan Tuhan. Kami berdoa biar taburan ini menjadi benih yang subur. Benih yang subur untuk pekerjaan Tuhan. Dan benih yang subur untuk kehidupan kami. Kami sangat yakin dan percaya Tuhan. Sebagaimana Tuhan menumbuhkan benih menjadi buah-buah yang berkelimpahan. Engkau pun sanggup menumbuhkan benih ini menjadi buah-buah yang mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ada jiwa-jiwa yang dimenangkan. Ada jiwa-jiwa yang diselamatkan. Pekerjaan Tuhan tempat ini semakin bertumbuh. Berdampak yang besar Tuhan. Bagi kota dan bagi bangsa ini. Demikian juga kehidupan setiap jemaat Tuhan. Boleh semakin bertumbuh. Boleh berkembang Tuhan. Boleh mendatangkan berkat. Menyatakan kemuliaan bagi nama Tuhan. Menjadi kesaksian bagaimana Tuhan menuntun dan memberkati. Terima kasih banyak Bapak. Kami mengucap syukur Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita naikkan pujian ini. Dan Bapak bisa silakan maju ke depan untuk mempersembahkan taburan benih. Bersyukur Bapa, ku bersyukur. Amin. Tuhan, Terima kasih Tuhan kau memberkati. buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Memberkati biar benih ini menjadi benih yang subur untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan berikan kami kesempatan untuk kami boleh menabur. Haleluya. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita dengan ucapan syukur. Setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur.
ku bersyukur, ku bersyukur. Sekali lagi katakan dengan sungguh-sungguh, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Ini ucapan syukur kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sudah memberkati kehidupan kami sepanjang tahun lalu Tuhan, sampai dengan hari ini. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh menaburkan benih ini Tuhan. Kami berdoa sekali lagi Tuhan, biar apa yang kami lakukan ini menyenangkan hati-Mu Tuhan, menyukakan hati-Mu, nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih banyak Bapa. Kami sangat bersyukur Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan untuk anugerah yang Tuhan berikan buat kami. Haleluya, haleluya. Hamba berdoa untuk seluruh sidang jemaat Tuhan. Biar di minggu yang pertama Tuhan, di tahun ini, biar jemaat yang mendengar firman Tuhan, yang ada di rumah juga yang dengar firman Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus, biar kebenaran firman ini yang menuntun. Jemaat Tuhan, Engkau berbicara lebih jauh Tuhan. Engkau berbicara lebih aplikatif dalam kehidupan jemaat Tuhan. Apa yang mereka harus lakukan di dalam membangun kehidupan rohani mereka. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa Tuhan di minggu yang pertama ini. Biar sidang jemaat Tuhan boleh menjalani hari-hari dalam tahun 2022 ini Tuhan. Bersama dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan ikut ambil bagian. Tuhan ikut campur tangan. Tuhan ikut bekerja di dalam ekonomi, di dalam pekerjaan, dalam keuangan, dalam kesehatan, dalam pendidikan anak-anak, dalam kebutuhan-kebutuhan, bahkan dalam masa depan Tuhan. Engkau turut bekerja dan Engkau yang memimpin sidang jemaat Tuhan. Tahun 2022 menjadi tahun jemaat Tuhan boleh berdampak yang besar untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Hamba juga berdoa di minggu yang pertama jika sidang jemaat Tuhan mengembalikan persepuluhan menjadi milik Tuhan. Engkau memberkatinya Tuhan. Berkat-Mu turun sesuai dengan janji firman Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Terpuji nama-Mu. Kami akan pulang tinggalkan rumah Tuhan ini. Yang di rumah juga akan selesai dengan ibadah ini. Tadakan tangan Bapak Ibu Saudara dengan jemaat yang di rumah maupun dalam rumah Tuhan. Pulanglah dan percayalah di dalam pengharapan dan iman bahwa Bapa akan menyatakan damai sejahtera yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiran Bapak Ibu Saudara. Demikian juga Tuhan Yesus akan menyatakan kasih karunia dan sukacita yang memampukan dan memberikan kekuatan di dalam segala situasi. Roh Kudus yang sudah diutus Bapa akan memimpin, mengadakan pertolongan sesuai dengan firman dan janjinya dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Terimalah segala berkat yang Tuhan sudah sediakan, Tuhan sudah rancangkan dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Berkat-berkat dalam bentuk keuangan, berkat kekayaan, harta benda, berkat kecukupan dalam setiap kebutuhan-kebutuhan, berkat perlindungan dan kesehatan, serta terimalah berkat-berkat rohani, membuat Bapak Ibu Saudara semakin hari semakin serupa dengan Yesus Kristus. Dan terimalah segala berkatnya untuk berdampak yang besar bagi komunitas di tengah Bapak Ibu Saudara berada. Terimalah segala berkatnya mulai siang hari ini. Bahkan sampai selama-lamanya, sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Yang yakin, yang percaya bahwa menerima berkat daripada Tuhan. Mari beri sorak-sorai yang meriah buat Allah kita. Haleluya! 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 Terima kasih, kami percaya Tuhan. Ku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kami percaya kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Katakan dengan sungguh-sungguh, aku percaya.
hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.